Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ima? Alhamdulillah. Kurang baik dikit Kurang lah Pak. baik. Bismillah. Iya. Nggih. Tapi saat ini bisa menjalankan Alhamdulillah. tugas G. Nggih. Yang pastinya masih puasa, Nggak bisa puasa nggak Pak. bisa puasa. 3 hari ini. Oke, Bu Ima, ya alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah hampir finish untuk program guru penggerak ini. Ini adalah program pendampingan individu yang keenam, yang terakhir. Jadi sudah 6 kali kita sudah bertemu di sekolahnya Bu Ima, di mana dalam pertemuan itu banyak sekali praktek-praktek baik, informasi-informasi yang baik yang sudah saling share. Bu Ima, saya sebagai PP ya sebelumnya hanya berharap dan mendoakan semoga sukses, semoga lolos dan lulus seperti itu ya Bu. Di pendampingan individu yang keenam ini fokusnya yang pertama pengumpulan survei umpan balik feedback 360. Yang kedua merefleksikan diskusi tentang refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan Bu Ima selama 6 bulan terakhir ini. Yang ketiga penilaian pemetaan aset, apakah tujuan program sudah dikomunikasikan ke sekolah apa belum. Terus yang terakhir persiapan panen hasil belajar untuk kegiatan lokakarya yang ke-7. Untuk di awal pendampingan ini saya perlu menanyakan beberapa hal ke Bu Ima terkait dengan proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini. Proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, yang Bu Ima lakukan apa? Yang terakhir setelah Loka kemarin itu kan libur Pak ya. Iya. Masuk 2 hari habis itu libur, baru masuk lagi Senin kemarin. Iya. Senin kemarin terus nggak bisa masuk, baru hari ini saya masuk. Jadi untuk yang 2 hari yang kemarin Senin tanggal 20 21 saya fokus ke diskusi aset, Pemetaan aset. pemetaan aset. Yang pertama sudah dilakukan pada tanggal 8. Itu aktornya yaitu kepala sekolah, guru, TU, sama CGP. Lalu yang tanggal 20 itu khusus ke wali murid, komite, sama ada beberapa guru sedikit, nggak semuanya guru. Jadi saya petakan, nggak saya jadikan satu karena nanti khawatirnya kurang bisa mengungkapkan ide-ide. Soalnya kalau wali murid digabung dengan guru, apalagi kepala sekolah, ada rasa segan dan sebagainya. Iya, sungkan gitu ya. Sungkan gitu ya. Dan wali murid di sini seperti itu Pak, nggak yang yang bisa mengungkapkan pendapat yang lantang dan bagaimana, nggak seperti itu. Jadi saya komunikasikan berbeda, diskusinya berbeda, dua tempat dan 2 waktu yang berbeda. Itu yang sudah berjalan karena dari PI yang ke-5 ke-6 itu sangat mepet sekali waktunya sekali. Kalau RPL dari pendampingan sebelumnya, apakah itu termasuk RPL yang Ibu tulis? Oke. Yang pemetaan aset itu ya, RPL. Capaiannya sekarang Ibu? Capaiannya sudah Terkait mungkin pembelajaran daring, mungkin tugas-tugas yang sudah Ibu kumpulkan atau mungkin ada beberapa tugasnya di checklist, ada beberapa yang belum dikumpulkan atau bagaimana? Yang belum saya kumpulkan di aksi nyata 3.2 sama 3.3. 3.2 yang aset itu ini kurang sebentar lagi sudah tinggal finishing. Terus yang 3.3 kebetulan belum tersentuh Pak. Karena ya tadi memang mepetnya waktu dan kita ada libur sehingga terkendala di situ, sehingga
kan itu butuh mengkomunikasikan dan koordinasi dengan beberapa teman sejawat sehingga belum bisa terrealisasi. Insya Allah Kalau due date-nya itu minggu depan kapan, Bu? tanggal 6 insya Allah. 6 6 April. April. Oh, masih lama gitu. Masih insya Allah masih Jadi bisa. dia tidak perlu tergesa-gesa mestinya. Karena kami juga kemarin sudah rapat koordinasi, Bu, terkait dengan penilaian, dan alhamdulillahnya ya dari 100 berapa ya, ada 800 berapa gitu. Yang itu ini kita di kelompok kita ini termasuk yang maksudnya ternilai semuanya. Kan ada checklist yang dibagikan oleh panitia kemarin. Dan saya lihat untuk yang Gresik 25 ini sudah tinggal yang belum aja, yang memang Saya duditnya yang itu belum. terchecklist nggak Pak yang untuk post test dulu, yang post test modul 2. Loh, itu kalau itu enggak kami masuk. itu enggak masuk ke situ. Jadi saya Kalau itu enggak khawatirkan di masuk ke situ. itu. Nah, sampean itu mungkin katanya itu di kelas sebelah itu diberitahu oleh fasilnya. Monggo sampean itu tanyakan ke fasil, bisa di grup biar tahu semuanya. Tanyakan tentang itu. Itu katanya tuh yang kelas sebelah itu dapat checklist itu yang sudah dikerjakan apa saja, berapa kali, 11 kali atau 12 kali gitu. Itu yang itu. Oke, Bu. Eh, eh, jadi saya menyampaikan salut atas semangat oleh yang semangat dari Bu Ima sudah berhasil menyelesaikan atau berhasil melewati kegiatan ini. Semoga sukses nih, Bu. Oke, selanjutnya Bu, di bagian inti pendampingan ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan di inti pendampingan ini. Yang pertama, refleksi hasil survei feedback 360. Dan di awal kegiatan ini Ibu sudah menyebar beberapa form, beberapa kuesioner ke kepala sekolah, teman sejawat, dan ke siswa. Nah, untuk yang sekarang terakhir ini sebagai bisa melihat kompetensi kompetensi dari Ibu yang sudah diberikan oleh kepala sekolah, teman sejawat, dan murid. Nah, berdasarkan hasil feedback 360 itu, mungkin ada yang kurang baik, yang masih stagnan atau malah menurun dari survei yang diberikan kepada Ibu, atau mungkin itu perlu ditingkatkan ke selanjutnya, baik dari kepala sekolah, teman sejawat, maupun dari siswa. Mungkin bisa disampaikan Ibu dari kepala sekolah, ada catatan dari kepala sekolah yang perlu ditingkatkan itu apa? Kalau kepala sekolah yang perilaku yang perlu JGP hentikan yaitu terburu-buru, karena saya sering mengerjakan tugas itu hari ini deadline, nanti malamnya baru saya kerjakan, dan seperti itu. Seperti itu ya. Iya, terus yang dari teman-teman rekan sejawat ada yang harus ditinggalkan, termasuk yang tadi juga ada deadlineer. Saya termasuk orang yang deadlineer gitu, jadi kurang menyiapkan sesuatu sehingga nanti kurang hasil itu kalau mau ngetik gitu mesti ada yang kurang kalau nggak diperiksa, karena kita sudah waktunya deadline seperti itu, Pak. Terus apa lagi ya, disiplin. Saya masih belum bisa. Kalau yang ditentukan Bapak Kepala Sekolah itu jam 7.15, saya itu belum bisa jam 7.15, tapi nggak sampai duluan murid saya. Jadi saya dulu yang datang, tapi nggak sesuai dengan yang diinstruksikan Bapak Kepala Sekolah, yaitu 7.15. Saya itu biasanya 7.20, seperti itu, 7.25.
nggak sampai di atas setengah 8 kan masuknya setengah 8 lebih itu enggak, tapi di 7.15 itu nggak bisa, saya sama belum bisa karena mungkin jarak jauh sehingga memerlukan waktu perjalanan yang jauh. Jadi kita kan sebelum pagi itu ada kerja nyapu halaman, itu memang nggak ada tukang kebunnya, jadi guru-guru yang nyapu bersama-sama, yaitu saya tidak bisa melaksanakannya itu karena meskipun datang pun langsung pegang sapu itu rasanya masih kecapean Pak, masih ngos-ngos ya, masih seperti itu. Jadi kerjasama untuk membersihkan halaman sekolah itu karena nggak ada bapak tukang kebunnya, yaitu tadi Pak, saya belum bisa untuk itu. Jadi saya akalin, maksudnya gini, teman-teman pulang saya nggak pulang dulu, saya mengerjakan yang lain karena tadi paginya ketika mereka kerja bakti untuk menyapu bersama saya nggak ikut. Saya akali seperti itu karena kalau saya pagi itu memang kesulitan, harus bagi waktu dan peran di rumah tangga lah Pak, jadi kesulitan Pak untuk yang itu. Yang beberapa dari teman termasuk yang deadlineer tadi, terus ini ada lagi yang mendominasi apa itu biasanya kalau ada kegiatan atau apa, saya yang memang mengkomunikasikan bersama-sama, mengkoordinir gitu, katanya ini mendominasi. Berarti itu mereka pengen bagian juga. Iya, tapi saya bagi Pak, sekarang sudah saya bagi, mungkin antara dulu dan sekarang berbeda. Oh gitu ya. Yang kalau yang CGP yang sekarang saya ikut CGP, koordinasi itu dan koordinasi itu penting, kolaborasi, sehingga yang dulu memang kayak project P5 dan sebagainya itu saya yang merencanakan, mengerjakan dan sebagainya, posnya saya ngerjakan. Kalau yang tahun ini itu saya bagi rata teman-teman seperti itu. Ada lagi yang ini terburu-buru juga, tergesa-gesa dalam mengerjakan tugas. Iya. Karena CGP mempunyai schedule tugas yang banyak dan harus mempunyai catatan planning tugas, tugas yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Ya seperti itu Pak. Ya itu memang saya Pak. Hari ini untuk besok seperti itu. Kerjaan banyak sekali yang harus saya handle. Kalau dari siswa? Dari siswa catatannya hanya itu Pak, karena saya belum ini guru memberi kesempatan kepada orang tua atau wali murid untuk mengajar atau menjadi guru tamu, belum mendatangkan wali murid untuk menjadi guru tamu. Iya. Ya di situ saya kesulitan Pak. Kalau yang lainnya sudah ada perbaikan. Terus rencana Ibu ke depannya untuk dilakukan mengenai kompetensi guru penggerak yang Ibu miliki itu apa? Kalau ke depannya, kalau dari yang tadi teman-teman itu sebagai refleksi bagi saya juga, bahwa memang deadlineer itu maksudnya yang seperti itu kurang bagus dan hasilnya juga kurang bagus. Iya. Iya. Perencanaan itu harusnya lebih bagus, utama lah Pak. Sejak dulu itu saya kurang terencana gitu ya. Seperti itu sehingga ya tadi kadang bentrok semuanya, semalam nggak tidur dan sebagainya, itu bentrok, akhirnya kesehatan yang kena. Seperti itu nggih. Koordinasi dan kolaborasi itu juga selama saya CGP ini, kolaborasi itu sangat penting. Sekarang itu sampai saya sekarang pengusaha kan juga, para pengusaha itu nggak saling itu tapi juga berkolaborasi antara ini sama ini sehingga nanti hasilnya lebih bagus. Nah, itu juga sebagai catatan bahwa kolaborasi, koordinasi bersama-sama itu sangat dibutuhkan. Kalau yang ingin Ibu libatkan dalam
meningkatkan kompetensi guru penggerak ini siapa saja, Bu? Semuanya, Semuanya. semuanya termasuk kepala sekolah, guru, murid, wali murid dan semuanya warga sekolah lah Pak, untuk bisa berkembang bersama. Oke. Ya, harapannya feedback yang Ibu dapatkan itu sebagai refleksi Ibu, nggih, untuk lebih ke depannya itu lebih baik, lebih apa namanya itu kompetensi yang Ibu miliki itu lebih meningkat, kan, seperti itu. Selanjutnya Ibu, perubahan dalam pembelajaran yang pasti tujuan akhir yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terjadinya perubahan di kelas Ibu terutama maupun di lingkungan sekolah yang lebih luas lagi. Nah, yang sudah Ibu jalani selama 6 bulan ini. Oke. Perubahan apa yang Ibu rasakan? Perubahan yang pertama yaitu berdiferensiasi. Pembelajarannya benar-benar harus disesuaikan dengan kemampuan Iya. anak. Saya nggak memaksakan anak dengan CP-CP yang sangat banyak itu untuk tunarungu. Padahal meskipun mereka mempunyai IQ yang normal, tapi jelas daya kecepatan mereka tidak bisa disamakan. Jadi buku segini CP-nya segitu banyak, kalau anak nggak nutut ya sudah, nggak saya paksa. Pernah saya harus habiskan ini materi ini, tapi anaknya nggak bisa, akhirnya ngawang semuanya, nggak masuk sama sekali. Akhirnya saya pilih materi itu yang esensial. Yang esensial itu juga masuk di kurikulum Merdeka, bahwa pemilihan materi yang esensial bagi kehidupan mereka. Kayak biologi dan sebagainya kan ada sampai sel-sel dan sebagainya, itu saya kasih. Kalau yang tulang dan sebagainya kayak reproduksi dan sebagainya, kulit saya kasih gitu. langsung ke kehidupan mereka. Tapi kalau yang kayak yang terlalu itu nggak saya kasih. Nah, itu yang terjadi di kelas, sama yang saya sekarang lebih dekat ke anak-anak, ice breaking. Lebih dekat dengan anak. Ya, terus ice breaking juga saya berikan, sama yang KSE-nya, KSE yang itu ya, saya ingin mengetahui bagaimana refleksi mereka juga pada waktu mereka mendapat pelajaran, apakah saya mengajar itu menyenangkan dan sebagainya. Itu refleksinya juga yang dulu belum pernah saya lakukan, saya sekarang lakukan untuk memberikan refleksi untuk yang anak-anak. Terus yang perubahan yang terjadi pada diri Bu Ima selama menjalani program ini apa? Tadi Pak, saya kolaborasi. Kolaborasi. Oke, lebih sering kolaborasi ya. Iya, lebih kolaborasi, berkomunikasi. Kadang komunikasi itu terlihat sepele, tapi kadang itu membuat orang tersinggung juga kalau nggak dijelaskan secara rinci. Oh iya. Kadang ada hal sesuatu yang ingin menerima, yang ingin nggak menerima, padahal sebenarnya hal yang sepele gitu. Sekarang saya lebih berkomunikasi, lebih berkolaborasi dengan teman-teman, jadi nggak jalan sendiri-sendiri gitu. Saya ajak bersama-sama untuk berkembang bersama gitu. Saya teman-teman saya ajak, kalau ada kegiatan kayak ada beasiswa atau ada apa, saya ajak, ayo CGP ini saya ngajak teman-teman untuk ikut, ternyata juga belum diikuti. Iya, ini juga EPP yang saya tahu itu banyak yang gagal di Kabupaten Gresik. Dari beberapa banyak yang daftar itu hanya berapa, 11-an atau 12-an. Sekarang yang cukup memuaskan menurut Ibu dalam perjalanan 6 bulan ini apa? Yang memuaskan, saya menerima banyak ilmu dan pengetahuan, seperti pemetaan aset, ini yang selama ini belum ada, ini mulai dikembangkan. Terus
positive based thinking itu Oh ya. nggih. KSE dan sebagainya, pokoknya tentang ilmunya yang di guru penggerak ini, terus semangatnya semangat untuk menuntut ilmunya itu lebih ketika bersama-sama dengan guru SD, SMP, SMA itu berbeda. Ya, ketika kita bergaulnya dengan guru SLB dan lain dengan komunitas yang lain itu ternyata kita kolaborasi dan sebagainya itu berbeda. Jadi banyak ilmu di sana. Ketika SMA bilang gini, TK bilang seperti ini, SLB berbeda lagi. Itu kolaborasi yang cukup kadang itu juga kok gini sih, kadang tapi juga oh iya berarti ini ilmu baru seperti itu. Banyak ilmu dari dan berbagai pengalaman. sumber gitu. Iya, banyak ilmu dan pengalaman yang di CGP ini. Oke. Sekarang yang cukup menantang kegiatan atau apa hal-hal yang cukup menantang selama 6 bulan ini menurut Ibu apa? Kejaran waktu. Kejaran waktu, dudet itu ya. Iya. Kerjaan banyak. Samping di sekolah, kerjaan yang lain juga. Yang LMS itu, tugas-tugas LMS yang duidat-duidat itu juga menyita banyak waktu juga. Sehingga aplikasi sebenarnya kalau bilang aplikasi dari CGP itu saya nggak bisa mengaplikasikan yang kemarin-kemarin karena kita lebih banyak mengerjakan tugas. Sehingga menurut saya yang pengaplikasian setelah ini baru. Setelah ini. Iya. Setelah Karena kegiatan kemarin kan ini. kita fokus ke teman-teman juga kemarin sharing gitu. Kita kemarin tuh lebih fokus ke kerjakan tugas. Tugas selesai, perencanaan hanya ke perencanaan. Setelah ini yang aksinya sebenarnya bukan aksi nyata hanya sebentar, tapi aksi nyata seterusnya itu ya setelah kegiatan ini selesai. Oke, terima kasih Ibu. Informasi tentang perubahan dalam pembelajaran. Selanjutnya ke penilaian pemetaan aset, di mana Ibu sudah melakukan diskusi, melakukan rapat pertemuan dengan aktor-aktor yang tadi sudah disebutkan aktor-aktor siapa saja yang sudah diundang, yang sudah melakukan pemetaan aset. Dari aktor-aktor yang ditentukan itu sudah terpenuhi semuanya, nggih. Dari komite juga hadir. Oke, siap. Terus sekarang prosesnya Ibu, bagaimana proses dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya alam itu di sekolah itu untuk mengidentifikasi asetnya itu bagaimana? Kemarin kita berdiskusi. Pertama saya terangkan dulu apa itu aset. Oke. Ada 7 aset itu yang lainnya juga belum paham apa itu 7 aset apa saja. Saya berikan contoh, saya berikan ini, terus saya di situ berdiskusi. Saya kirim teman-teman untuk apa sih aset modal itu, aset manusia itu apa, fisik itu apa, sehingga tercetus didit apa itu beberapa aset-aset yang kita punya di SLB itu kita diskusi bareng. Habis itu kita habis ini aset sudah terbentuk, sudah ada. Sekarang untuk bisa meningkatkan berarti apa poin yang utama yang kita punyai. Itu kemarin yang kita diskusikan Pak, program apa, tapi belum menjurus ke program yang itu belum ke situ, baru ke asetnya ini apa saja. Ayo kita kembangkan, bukan karena minimnya dana seperti itu, bukan minimnya dana, tapi yang ada apa dan itu yang perlu kita tingkatkan. Kendalanya Ibu? Kendalanya Atau tantangannya itu? Kendalanya kemarin kalau sesama guru itu antar guru kan mempunyai ide sendiri, sehingga itu ini seperti ini gitu. Ya itu yang punya ide masing-masing, sehingga kemarin agak ada ikut sedikit lah Pak di situ, tapi bisa ditengahi. Oh iya. Bisa ditengahi, ditulis saja semuanya apa yang ya seperti itu. Kalau dari mungkin dari wali murid apa orang tua ada kendala yang muncul? Kendalanya wali murid nggak paham itu aset-aset. Oke. Jadi perlu dijelaskan lebih rinci lagi kalau ke wali murid, beda dengan ke guru juga.
Saya bedakan juga kalau di guru bersama dewan guru, saya kalau aset apa itu aset manusianya berarti gurunya seperti apa, sertifikasi kah, strata S1 S2-nya dan sebagainya seperti itu. Iya. Tapi kalau ke wali murid, guru yang seperti apa, yang sabar, beda. Jadi antara wali murid dan pertemuan pertama dan kedua itu menghasilkan sesuatu yang berbeda, di mana dia wali murid itu yang kasat mata yang mereka lihat apakah guru itu temperamen kah, apakah guru itu sabar menghadapi telaten dan sebagainya, itu keluar di wali murid tapi nggak di guru di pertemuan pertama. Pertemuan kedua yang keluar. Iya. Setelah Ibu berhasil mengidentifikasi aset atau sumber daya di sekolah, perasaannya bagaimana Ibu? Alhamdulillah senang, puas Pak. Senang, puas, Iya, bisa mengetahui menentukan aset-aset yang ada di sekolah sehingga bisa nanti aset ini bisa dikembangkan. Oke. Sekarang pertimbangan Ibu dalam menentukan sumber daya sekolah itu apa? Pertimbangannya yaitu apa yang kita punya, itulah yang harus kita kita kembangkan, bukan menunggu apa yang kita tidak punya dulu gitu. Kayak contohnya kita nggak punya alat untuk mendengar, yang itu belum punya, ya kita nggak pakai itu dulu. Kita maksimalkan yang ada. Oke. Cukup. Terus dari hal-hal lain yang supamanya itu bisa dijadikan aset atau sumber daya sekolah tapi belum masuk, adakah? Yang dari guru kemarin ini apa itu budaya yang tadi yang kemarin saya ceritakan tentang sumber dahar itu sebagai aset sebenarnya. Sebagai aset. Budaya bisa di situ. Tapi kemarin belum dimasukkan di situ. Kalau wali murid juga kurang ngeh di situ Pak. Jadi kurang itu sebenarnya aset itu kurang gitu Pak. Saya arahkan ke situ ternyata gitu aja kok gitu. Iya. Itu sebenarnya kan bisa dijadikan cagar budaya. Oke, terima kasih Bu. Ini nanti saya juga akan melakukan wawancara ke perwakilan aktor yang terlibat kemarin di di diskusi itu. Yang Ibu tunjuk sebagai aktor yang diwawancara itu siapa Ibu? Ufi sebagai guru. Oke. Nanti saya akan mewawancarai beliau. Gerdek Pak. Santai saja. Bincang-bincang. Oke. Saya mohon waktunya. Saya akan wawancarai Ibu terkait dengan keterlibatan Ibu di diskusi yang sudah Bu Ima laksanakan kemarin tentang pemetaan aset G. Ibu di sini sebagai guru G, teman sejawat guru. Dari kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan aktor-aktor yang lain gitu, aktor yang lain. Ibu mungkin tahu dalam menemukan atau mengidentifikasi prosesnya dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya di sekolah itu bisa diceritakan. Terima kasih Pak. Nggih, monggo. Di SLB ini, di sekolah ini kita melakukannya prosesnya dengan cara berkoordinasi. Kita adakan rapat bersama dengan kepala sekolah dan dewan guru. Yang kita laksanakan pada tanggal 8 Maret kemarin 2023 kemarin, yang kita membahas apa saja sumber daya dan aset-aset yang ada di sekolahan ini. Terima kasih Pak. Ya, dari di situ dari yang hadir
Iya. yang hadir juga sudah menyampaikan pendapatnya nggih. Iya. Ya. Terus ada kendala Bu? Mungkin kendalanya itu ketika kita adakan rapat, adanya perbedaan pendapat, Oh, Pak. perbedaan pendapat Iya, ya biasa antara nggih. beberapa dewan guru dengan kepala sekolah. Ketika kita melakukan atau menentukan apa saja sumber daya dan aset-aset di sekolah ini. Contohnya Pak ya, sekolah kita ini mewah, mepet sawah. Iya. Lah itu tentunya itu termasuk aset lingkungan yang kita miliki. Udaranya sejuk, Sejuk, iya benar. Merasakan nyaman, nyaman. anginnya sepoi-sepoi, Iya, bener, itu Pak. juga mempengaruhi mempengaruhi lingkungan kita. Dan ada juga sisi bahannya juga Pak, yaitu kadang ada binatang-binatang kayak ulat itu masuk ke kelas. Oh, pernah. Ya, banyak Pak, dan sering. Karena sekolah kita mewah, mepet sawah itu tadi Pak. Nah, kalau boleh tahu, Ibu apa namanya itu dari pemetaan aset itu atau Ya. sumber daya itu ada berapa yang sudah diidentifikasi? Ada berapa kemarin Bu Ima? Ada 7 Ada Pak. 7. Iya. Nah, ketujuh aset itu Iya. kan sudah berhasil nih diidentifikasi sebanyak 7 Alhamdulillah, ini. ya. Perasaan Ibu bagaimana? Perasaan ini Masya Allah Pak, luar biasa senangnya. Luar biasa senang. Iya, terus puas sekali. Puas. Karena kita bisa pada saat rapat, kita bisa menentukan aset yang ada di sekolahan ini, sumber daya yang ada di sekolahan ini, itu sebagai pegangan kita untuk mengembangkan sekolahan ini ke depannya Pak. Oke, pegangan untuk mengembangkan Iya. siap. Dari ketujuh aset itu kan sudah Iya. ditentukan, G. Iya. Terus pertimbangan, mungkin beberapa pertimbangan yang menjadikan ketujuh aset itu sebagai sumber daya sekolah itu apa itu? Apa yang Mungkin dimiliki? salah satu contoh dari 7 itu mungkin kan berbeda setiap aset, setiap sumber daya itu kan Iya. pertimbangan-pertimbangan yang dipilih kan berbeda. Iya. Bisa ditentukan satu saja. Pertimbangannya itu apa yang dimiliki sekolahan ini Pak. Ya, apa yang dimiliki sekolahan ini, terus apa Bu Ima? Apa yang dimiliki sekolahan ini, yang nilai positif Oke. kita yang mana? tonjolkan Pak. Oh, ya. Nilai positif yang ada di sekolahan ini kita tonjolkan. Kita tidak melihat kelemahan-kelemahan yang ada di sekolahan ini Pak. Oke, tidak melihat kelemahan. Iya, kita tidak melihat. Kita buat kelemahan itu sebagai sejarah di mana kedepannya bisa kita pelajari, ya kita pelajari untuk perkembangan atau acuan pada saat kita melakukan atau sumber daya atau aset-aset yang ada di sekolah ini untuk mengembangkan sekolah ini. Mengembangkan, Ya. meningkatkan. Meningkatkan, mengembangkan. Yang terakhir Ibu, mungkin ada hal-hal lain yang belum diidentifikasi sebagai aset, tapi itu layak untuk itu mungkin ada. Tentu ada Pak. Di sekolah ini kita punya cagar budaya Pak. Cagar budaya ya. Kita punya cagar budaya. Di antaranya kita punya sumur dahar yang ada di depan sekolah ini Pak. Oke. Itu ada sumur dahar. Itu kemarin pas kita rapat bersama Dewan Guru dan Kepala Sekolah itu belum dibahas, belum disenggol. Nah mungkin kedepannya itu bisa diadakan rapat lagi agar kita bisa berkoordinasi lagi dan cagar budaya sumur dahar itu bisa dijadikan salah satu sumber daya dan aset yang ada di sekolah ini. Oke, cukup Ibu. Wawancaranya. Harapannya semoga kolaborasi yang sudah dilakukan kemarin dan diskusi yang sudah dilakukan kemarin itu bisa dilanjutkan di lain waktu, untuk yang pasti untuk perbaikan yang tadi Ibu sampaikan, perbaikan juga untuk
apa namanya itu sekolah lebih apa namanya itu berkembang lagi Iya, ke depannya. lebih Oke, meningkatkan. terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Dan Oke, saya pribadi sangat senang Pak. lanjut ya. Oke, lanjut Bu Ima. Sekarang ke persiapan hasil belajar eh, atau pameran belajar atau gelar karya nantinya yang akan ditampilkan di Lokakarya yang ke-7. Ini apakah Bu Ima punya ide untuk persiapan hasil apa gelar karya itu? Kalau kemarin dari kelompok kita itu belum mengadakan pertemuan untuk merancang ini bagaimana, karena kemarin kita fokus dulu ke tugas-tugas Fokus ke Iya, tugas. tugas-tugas ini selesai, nanti baru kita akan membicarakan ini sebentar lagi insya Allah untuk bisa pertemuan untuk bisa membahas panen karya. Kalau dari saya sendiri mungkin yang saya siapkan yaitu buku-buku yang sudah pernah saya buat, ada beberapa buku yang nanti ikut bersama-sama saya pamerkan. Terus ada hasil anak-anak, bonggolan, kerupuk seperti itu. Terus ada lagi yang kemarin berdiferensiasi, jadi berdiferensiasi yang kemarin ikut lomba itu insya Allah saya bannernya itu masih ada, yang itu saya ikut juga karena agak klop juga tentang temanya yaitu berdiferensiasi sama yang kemarin lomba, jadi bisa dipakai. Oke, siap. Semoga nanti hasil panen karya, hasil belajar ini berjalan dengan lancar ya Bu. Oke. Ibu di bagian akhir pendampingan ini saya mengucapkan terima kasih, apresiasi terhadap semangat Ibu dalam berbagai praktik baik yang dilakukan di pembelajaran daring maupun di dalam kelas Ibu yang sudah berjalan selama ini. Saya harapkan itu bisa meningkatkan proses pembelajaran, meningkatkan prestasi belajar peserta didik, dan tidak berhenti sampai di sini seperti itu. Kalau jenengan ada hal-hal yang perlu dibicarakan atau diketahui oleh fasilitator, monggo ditulis di RMSG. Ini yang bisa kita lakukan di PI yang ke-6. Semoga pertemuan terakhir ini itu bermanfaat untuk kedepannya dan Ibu bisa meningkatkan kompetensi yang sudah didapatkan di pembelajaran proses PGP ini. Saya Iris, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.